Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, eh, mata kuliah teknik produksi dengan dosen pengampu Pak Abdur dan mentor Mbak Desi, izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Info Performance Relationship, metode Pujo Soekarno 3 fasa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Iqbal Pasha dengan NIM 22191080105 dan rekan saya. Syafira Aulia Maharani dengan NIM 221910801055. Jadi di sini IPR 3 fasa Pujo Soekarno itu didapat dengan menggunakan berbagai data. Data yang pertama itu merupakan data tekanan reservoir atau PR, kemudian data tekanan alir dasar sumur atau PWF, kemudian data laju produksi minyak atau QO, data laju produksi water atau QW, dan data water cut atau WC. Untuk asumsi yang digunakan pada metode Pujo Soekarno, 3 fase adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama skin factor sama dengan 0. Yang kedua, oil, gas, dan water berada pada satu lapisan dan mengalir bersama-sama secara radial. Yang ketiga, yaitu parameter water cut dipakai untuk menyatakan kadar air dalam laju produksi. Nah, water cut ini merupakan perbandingan laju produksi air dengan laju produksi total. Harga water cut dinyatakan dalam persentase. Perhitungan kurva IPR dilakukan dengan masing-masing kelompok water cut yang berbeda, yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 90%. Kemudian persamaan yang digunakan pada IPR Pujo Soekarno yaitu ada Q0 per QT max sama dengan A0 plus A1 BWF per PR plus A2 BWF per PR kuadrat, di mana AN N sama dengan 0, 1, dan 2 adalah konstanta persamaan dengan harga berbeda untuk water cut yang berbeda. AN plus CO plus C1 kali WC plus C2 kali WC kuadrat merupakan persamaan dari AN dan CN N sama dengan 0, 1, dan 2. Berikut adalah harga N yang ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian untuk menentukan kurva IPR dapat ditentukan dengan yaitu yang pertama menghitung pressure di mana P1 sama dengan 1,606207 dikurangi 0,1300447 dikali Len dikali WC. Untuk P2 yaitu dipakai rumus 0,5179792 dikurangi 0,110604 dikali Len dikali WC. Kemudian yaitu menghitung WC per harga BWF, di mana menggunakan rumus yaitu WC per WC setiap PWF sama dengan PR, di mana P1 dikali eksponen, P2 PWF per PR. Kemudian menghitung QT max dengan rumus Q0 per A0 plus A1 dikali PWF per PR plus A2 PWF per PR kuadrat. Setelah ditemukan QT max, kemudian lanjut menghitung QO, di mana dengan rumus QT max dikali A0 plus A1 PWF per PR plus A2 PWF per PR kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung QW dengan rumus WC sama per 100 dikurangi WC dikali Q0. Setelah mendapatkan QW dan QO, kemudian menghitung Q total dengan rumus Q0 plus QW. Nah, selanjutnya merupakan studi case dari Inflow Performance Relationship 3 fasa oleh Pujo Soekarno. Jadi kita menggunakan data sumuran sebagai berikut. Tekanan reservoirnya itu 2140 PSI. Kemudian tekanan alir dasar sumur itu PWF sama dengan 1750 PSI. Kemudian SG water itu 1,05, SG oil 0,827,
WC 85%, laju produksi oil 186,36 barel oil per day, dan laju produksi total 1.242,4 barel per day. Nah, pertama kita menghitung tracer P1 dan P2 berdasarkan rumus dari perhitungan yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya. P1 mendapatkan nilai 1,026675 dan P2 mendapatkan nilai minus 0,026417. Kemudian menghitung rekat. Nah, rekat ini kita mendapatkan persentase nilai sebesar 84,6%. Kemudian kita menghitung AN, ya di mana AN itu merupakan konstanta persamaan yang harganya itu berbeda setiap rekat. Jadi hubungan antara konstanta persamaan dengan rekat itu ditentukan dengan analisis eh, regresi menghasilkan data A0 sebesar 0,1299831, A1 minus 0,06508868, dan A2 sebesar minus 0,064784. Selanjutnya, kita menghitung laju produksi total maksimum. Jadi, laju produksi total maksimum didapatkan 5.573,792. Kemudian kita menghitung laju produksi oil untuk setiap PWF. Jadi, di sini kita menggunakan 14 asumsi data PWF. Nah, untuk data PWF tertinggi kita asumsikan itu 2.140 PSI dan harga PWF terendah kita asumsikan 0 PSI. Nah, berikut merupakan hasil laju produksi oil untuk setiap asumsi PWF yang telah kita tetapkan. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data-data sebelumnya, kita membuat tabulasi harga untuk harga laju produksi air, laju produksi oil, dan laju produksi total untuk berbagai harga PWF, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Nah, dari data yang telah kita dapatkan ini, nanti kita bisa membuat kurva IPR yang akan dibuat, yaitu dengan IPR metode Pujo Soekarno 3 fasa. Ini adalah kurva IPR dari data yang sudah didapat, di mana plot dari PWF dan laju alih total. Bisa dilihat semakin rendah PWF untuk setiap PWF, maka laju alir akan semakin bertambah. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Madana Fikri Rahli Pasya dan rekan saya Syafika Aulia mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdur yang telah memberikan tugas IPR 3 fasa Pujo Soekarno kepada kelompok 4. Presentasi ini kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.